Rear shock cover ATV Razor. Kali ini kita akan pasang pembungkus atau pelindung shock breaker belakang ATV Razor 150, 200 atau ATV sejenis lainnya yang panjang dan diameter shocknya sama. Cover shock ini berbahan scuba elastis supaya bisa menyesuaikan pergerakan fair shock. Dengan kepala resleting yang bisa mengunci supaya rel atau gigi resleting tidak mudah terbuka dengan sendirinya. Pertama kita buka jok terlebih dahulu karena cara ini lumayan butuh waktu untuk bongkar box aki, sekalian cek kondisi komponen yang ada di bawah box aki. Lalu buka kedua tutup karet warna merah dan warna hitam. Dan buka kedua kabel skun yang terhubung ke bendik dengan menggunakan kunci 10. Selanjutnya buka baut plat klem aki masih dengan kunci 10 dan bisa tahan dengan jari untuk mur yang di bagian bawah bodi. Dan buka baut plat klem aki yang di sebelahnya lagi dengan cara yang sama. Lalu buka tutup karet aki negatif yang berwarna hitam. Dan buka baut terminal aki dengan obeng plus atau kunci 10. Dan buka karet positif berwarna merah berikut bautnya dengan cara yang sama. Setelah itu aki tinggal lepas dengan cara diangkat, lalu lepas busa peredam. Buka baut payung dan tahan mur yang di bawah box dengan kunci 10. Selanjutnya buka 8 skrup box aki yang terhubung ke bodi belakang. Lalu buka soket bendik yang terhubung ke kabel bodi. Dan semua kabel yang ada di dalam box, keluarkan lewat celah atau lubang yang di sudut bawah box aki. Sebelum mengangkat box, lipat terlebih dahulu ujung pipa karet filter udara dan tahan saat mengangkat box aki. Selanjutnya buka mur berikut baut shock bagian bawah dengan menggunakan kunci 13 dan 14. Untuk baut shock bagian atas tidak perlu dibuka, karena buka bagian bawah saja shock sudah bisa digeser supaya memudahkan pemasangan cover shock. Karena jika tidak dibuka salah satu bautnya, fair shock breaker bagian atas mentok ke dekat kiprok atau sasis tengah. Lalu angkat sedikit arm belakang saat mau melepas baut, karena jika arm tidak diangkat, baut tertahan dengan bobot arm belakang. Setelah itu tinggal pasang cover shock dengan posisi resleting di atas supaya lebih mudah untuk menarik kepala resleting sampai ujung shock. Jangan lupa kepala resleting kunci dengan cara posisi kepala resleting diarahkan ke bawah atau menempel ke badan shock. Setelah kepala resleting dipastikan mengunci, geser cover sampai logo menjadi posisi di atas.
Lalu pasang kembali baut shock dengan cara mengangkat arm sampai lubang yang terdapat di dudukan shock lurus atau sejajar dengan lubang baut shock. Kencangkan kembali mur dengan kunci 14 dan tahan baut dengan kunci 13. Sebelum pasang box aki, masukkan kembali semua kabel yang terdiri dari 2 kabel aki dan 2 kabel yang terhubung ke bendik. Jangan lupa untuk soket yang dari bendik dikeluarkan lewat lubang yang sama dengan kabel lainnya. Selanjutnya, lipat terlebih dahulu karet filter udara supaya ujung box bagian depan tidak tersangkut. Pasang baut payung ke lubang yang ada di alas box dan tahan mur bagian bawah dengan kunci 10. Lalu kencangkan baut payung dengan obeng plus. Lalu pasang busa alas peredam aki. Setelah itu, pasang aki dan masukkan selang udara transparan ke lubang sudut box. Selanjutnya, pasang kabel skun yang tutup karetnya berwarna hitam dengan urutan setelah skun, yaitu ring plat, lalu ring per, dan terakhir mur sekaligus kencangkan dengan kunci 10. Pasang kabel dan tutup karet yang berwarna merah ke bendik dengan cara yang sama. Selanjutnya, pasang baut terminal aki negatif dan kencangkan baut dengan kunci 10 atau dengan kepala obeng plus. Lalu pasang baut terminal aki positif yang tutup karet berwarna merah dan kencangkan baut dengan cara yang sama. Setelah itu pasang plat klem aki berikut 2 baut topi dan jangan lupa pasangkan mur di bawah bodi. Kencangkan baut dengan kunci 10. Karena pasangan baut plat ini tipe mur bergerigi, jadi pada saat baut dikencangkan, kelebihan mur tipe ini bisa mengunci dengan sendirinya tanpa harus ditahan dengan kunci 10. Selanjutnya, kencangkan 8 buah skrup box dengan obeng bermata plus. Pasang kembali soket bendik yang terhubung ke kabel bodi. Terakhir, pasang kembali untuk joknya. Foto di atas ini kondisi shock sebelumnya, dan foto di bawah ini kondisi shock sesudah dipasang cover. Well, buat sobat hobi yang sudah pernah order cover shock belakang ini, dan jika punya cara pasang yang lebih cepat, boleh share caranya di kolom komentar. And thanks for watching.